Iya, silakan masuk. Mari Mbak Feni, silakan masuk. Assalamualaikum. Iya, mau duduk di sebelah mana? Sini apa sini? Sini aja boleh ya? Iya, boleh silakan. Ibu permisi ya, Bu. Iya, silakan. Gimana? Kenapa ini? Kok nafasnya kayak dalam banget? Enggak sih, tadi di jalan kan kena macet sih, Bu. Jadi segarnya kena AC ini. Oh, Sejuk. gitu. Rumahnya di mana kok kena macet? Di ini sih Surabaya Barat sih, Bu. Di daerah Manukan. Oh iya, siapa lagi pagi gitu ya, berangkat kuliah, kerja gitu. Iya, betul, Bu. Gimana keadaan Mbak Feni hari ini? Alhamdulillah sih baik sih, Bu ya. Jadi semangat ini karena masih pagi, belum tenaganya terkuras. Jadi masih semangat. Nah, alhamdulillah kalau masih semangat. Selain berkuliah ini, Mbak Feni apa? Bekerja? Iya. Bekerja, iya bekerja. Bekerja di mana? Di ini di Pulsa 21, jadi counter toko HP gitu, Bu. Aksesoris ada. Jadi apa ini? Kasir atau apanya? Itu penanggung jawabnya sih, Bu. Oh, penanggung jawab, kayak Iya. atasan gitu. Iya, yang menanggung jawabi cabang tokonya itu. Wah, hebat banget ini Mbak Feni. Udah Terima kasih. menjadi penanggung jawab tokonya loh ya. Berarti kan dikasih kepercayaan lebih gitu kan. Alhamdulillahnya sih ya sih, Bu. Gitu. Gimana, lancar kerjanya sambil kuliah ini di semester 5 gitu ya, yang perlu effort lebih gitu? Ya alhamdulillah lancar sih, Bu. Ya, tapi juga ada pasang surutnya kalau kelelahan gitu sih. Gitu sih, Bu. Tapi ya tetap enjoy aja ngejalannya. Enjoy untuk menjalaninya. Kuliahnya juga lancar atau Kuliah. mungkin agak terganggu gitu? Lancar sih, Bu, meskipun emang agak ngebut ya saya, apalagi kan di sambil kerja, jadi kan agak apa ya, kupu gitu, Bu, kupu-kupu, tapi ya enjoy aja saya gitu. Berusaha enjoy, menikmati gitu ya. Dinikmati aja kan saya mengalami masa ini kan ya ndak terus menerus toh, Bu. Nanti kan pasti ada semester selanjutnya yang nanti pengalaman saya kayak gimana kan pasti saya menantikan itu, jadi enjoy aja. Iya, betul sih Mbak Feni, keren banget, hebat loh Mbak Feni ini. Iya, makasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Gimana ini Mbak Feni kesini, ada yang ingin diceritakan ke saya atau hanya mampir aja nih? Kebetulan ada sih, Bu, terkait ya kuliah saya, kerja saya. Di sisi lain saya enjoy, tapi di sisi lain juga ada nih hal yang mengganggu. Nah, itu ingin saya sharing ke Ibu gitu. Oke, baik. Di sini hanya saya dan Mbak Feni. Saya hanya sebagai fasilitator saja. Nanti keputusannya itu bagaimana tergantung ke Mbak Feninya sendiri, seperti itu. Ya, baik, Bu. Di sini saya juga hanya punya waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Mbak Feni berkenan atau mau reschedule ulang? Nggak apa-apa, nanti saya bantu. Nggak apa-apa, dilanjut aja di hari ini sih, Bu. Mau Bisa, dilanjut. Baik, oke. Di sini Mbak Feni tadi kan bilang kalau ada yang ingin diceritakan mengenai kuliah, kerja gitu ya. Ya. Bisa diceritakan sekarang. Jadi gini sih, Bu, kan saya kan kuliah sambil bekerja. Nah, tentunya kan jadwal saya ini padat ya, Bu ya. Pagi kuliah, sore bekerja, terus itu pun sore sampai malam jam 10. Nah, di situ belum lagi kalau saya udah nyampe mes atau nyampe rumah itu ngerjain tugas. Nah, ngerjain tugas itu sampai malam, Bu. Kadang itu sampai jam 2 malam atau jam 1 malam gitu, jam 1 pagi ya kayaknya. Itu. Nah, terus, Bu, kan di sisi lain itu kendala saya itu sering kayak telat gitu loh, Bu. Telat. Jadi kalau ada kuliah pagi itu saya telat, meskipun saya udah alarm itu kadang itu masih telat. Jadi kalau udah kecapean pol itu saya tuh mintanya dibangunin gitu, Bu. Jadi dibangunin sama ibu saya, kalau di rumah itu dibangunin sama ibu saya. Nah, tapi itu kadang kan ngepres ya, Bu ya, jamnya tuh kadang ngepres ibu saya bangunin. Nah, saya tuh kayak kesel gitu loh, Bu, kayak duh kok mau sih gitu. Terus saya tuh ya kedadapan gitu berangkatnya, terus akhirnya jam 4 tadi, jadi di jalan saya tuh buru-buru gitu sih, Bu. Oke, berarti Mbak Feni di sini itu ngerjain tugas, antara tugas sekolah sama tugas di kerja sampai larut malam, bahkan sampai pagi gitu. Akhirnya tidurnya keganggu.
besok paginya telat bangun, mau berangkat kuliah jam pagi, kedadapan gitu, benar? Bener sih Bu. Nah, terus keinginan Mbak Feni apa ini? Jadi ya saya lebih kayak meskipun kan kayak misal kan saya kan pasti ada tanggungan ya Bu ya, tugas, meskipun itu enggak setiap hari, saya tuh pengennya ya udah kalau emang saya bangunnya telat ya itu kan kesalahan saya gitu loh Bu, ya udah saya pengen tetap santai gitu Bu, nggak yang memunculkan kayak mencucu loh Bu, mencucu terus apa saya ambil barangku tak gitu loh. Nah itu tuh saya tuh kayak merasa itu takut menyakiti hati ibu saya itu sih Bu. Tuh. Oke, berarti di sini Mbak Feni itu ingin merubah gitu ya, dari yang mungkin telat bangunnya tadi gitu. Bagaimana ini caranya Mbak Feni untuk merubah telat bangun tadi? Eh, Mungkin dari pola tidur juga sih Bu ya. Kak menurut saya ini ya Bu ya, pola tidur mungkin ya Bu ya. Kan tugas kan enggak setiap hari, kan di hari-hari tertentu aja. Terus habis itu saya lebih ke ya udah santai aja pengennya itu Bu, saya rubahnya. Jadi kalau misal saya telat ya udah ini kan kesalahan saya, soalnya kan kenapa kok nggak bisa bangun padahal alarm udah tepat, alarm udah banyak, terus apa udah dibantu bangunin juga. Itu sih Bu, saya pengennya merubahnya kayak gitu. Oke, terus apa yang Mbak Feni ini inginkan sebenarnya terkait perkuliahannya Mbak Feni tadi? Kalau saya inginkan ya perkuliahannya tetap tepat waktu gitu Bu, jadi tepat waktu, tidak telat tuh, meskipun telat kan pasti kayak ya 5 menit telat sewajarnya gitu loh Bu, tapi nggak tiap hari gitu. Oke, baik. Terus apa yang Mbak Feni lakukan ini setiap malam sampai membuat Mbak Feni ini telat? Saya selain kayak kan meskipun ada tugas, nah saya tuh tiap ada tugas itu kadang itu kalau mau tidur itu nggak langsung tidur Bu, jadi main HP sebentar, lihat TikTok, tapi itu kadang sering sih Bu, saya tuh scroll terus nggak tahu udah jam 2:30, udah jam itu lah, itu baru saya tidur. Oke, baik. Jadi bagaimana dari perilaku Mbak Feni ini, apakah itu benar? Jika Mbak Feni ini ingin bangunnya lebih pagi, tidak kedadapan gitu ya, apakah sudah benar? Menurut saya salah sih Bu. Salah. Ya. Terus apakah dengan tidur larut malam yang menunda-nunda tidur tadi, main HP dahulu tadi, ini membuat Mbak Feni itu bisa tepat waktu untuk datang ke perkuliahan? Tentunya tidak ya Bu ya. Karena kan diulur lagi waktu istirahatnya itu tadi sih Bu. Oke, terus dengan menyalahkan orang tua kan tadi ya, nyalahin ibunya gitu, kenapa nggak bangunin dari tadi? Dengan nyalahkan orang tua ini, apakah bisa masalah Mbak Feni yang datang telat ini teratasi? Ya enggak sih Bu, karena kan tetap telat meskipun saya apa itu kayak menampakkan ekspresi kesal gitu sih Bu. Tetap telat dan jadi malah durhaka ya, Malah ke orang merasa tua bersalah gitu. itu tadi. Nah, terus seberapa besar kontrol Mbak Feni ini agar bangun pagi? Udahkah mencoba gitu? Saat ini sih masih belum sih Bu ya. Belum, karena emang ya itu tadi apa agak sulit tadi itu tadi. Sulitnya tidak- ini gimana? Untuk tidak lihat HP, scroll TikTok gitu sih. Oke, terus Mbak Feni ini mempersepsikan diri Mbak Feni ini yang seperti apa sih? Apakah cocok mahasiswa itu datangnya telat, kan punya tanggung jawab ini terhadap perkuliahan? Gimana Ya. menilai diri Mbak Feni ini? Kayak kurang maksimal aja sih Bu, sebagai kayak mahasiswa, apalagi kan telat nanti belum lagi sungkan sama dosennya udah masuk terus saya baru masuk gitu sih Bu. Gitu. Sudah berapa lama ini Mbak Feni mengalami ini? Dari semester, lebih seringnya tuh di semester ini ya Bu ya, di semester 5 ini, karena
jadwal mata kuliahnya juga, terus jadwal kerjanya juga ada, tugas-tugasnya juga gitu. Oke, baik. Di sini tadi kan Mbak Feni bilang kalau ingin lebih tepat waktu bangunnya, nggak kedadapan lagi. Terus planning yang akan dilakukan Mbak Feni apa nih? Yang akan dilakukan Mbak Feni ini agar semua keinginan Mbak Feni yang ingin bangunnya lebih pagi, tepat waktu, tidak kedadapan, jadikan kuliahnya lebih maksimal gitu. Apa yang akan dilakukan Mbak Feni untuk kedepannya? Mungkin ini sih Bu, saya apa scroll TikToknya itu ditahan dulu, jadi kayak ya udah selesai semisal ada tugas, ya udah selesai tugas langsung tidur aja, atau enggak gitu ya, kalau nggak ada tugas itu nggak apa-apa scroll aja, tapi aku mau coba pasang alarm ya Bu ya, mungkin kan pengingat udah jam berapa ini, jadi nanti waktu tidurku itu aku udah bisa kasih jam berapa jam gitu. Terus nanti mungkin di opsi lainnya aku bisa ini Bu, apa itu buat alarm yang lebih panjang durasinya, jadi kan kayak semisal sebelumnya ini aku kan pakai alarm, kalau nggak gitu 5 alarm aja, mungkin nanti aku tambah jadi sebelum jamnya agak awal lagi, jadi aku nambah 5 alarm buat bangunin aku ini tadi kalau di waktu di waktu badan saya ini kesal atau capek pegal-pegal gitu loh Bu, jadi biar agar lebih bisa bangun aja meskipun berulang kan pasti nanti alarmnya gitu sih Bu, mungkin bisa ya nanti ya. Oke, baik. Dari yang dikatakan Mbak Feni tadi, ini apakah Mbak Feni yakin Mbak Feni akan melakukannya atau hanya sekedar bilang saja nih ke saya? Ya saya yakin sih Bu, soalnya apa kayak kan tadi kan kayak apa kalau saya telat mencurang gitu kan ya saya kan ngerasa bersalah sih Bu, jadi Bismillah bisa membantu saya ya Bu ya, nanti kalau ada apa-apa kan saya bisa kebugarin lagi kan ya gitu sih Bu. Iya, Saya yakin aja. baik-baik. Kan karena Mbak Feni dengan planning Mbak Feni tadi kan diperlukannya konsisten. Apakah Mbak Feni yakin akan konsisten dengan apa yang diinginkan Mbak Feni untuk mencapai keinginan Mbak Feni tadi? Yakin sih Bu, Yakin ya? yakin ingin konsisten, bisa konsisten. Oke, baik. Semoga di planning Mbak Feni tadi itu berjalan dengan baik dan konsisten juga. Dan semoga juga akan merubah lebih baik gitu ya Mbak Feni ya. Saya berharapnya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lebih bisa WA saya atau bisa menemui saya begitu. Iya baik Bu. Oke, ada yang ingin diceritakan lagi mungkin atau sudah? Udah untuk saat itu aja sih Bu yang menjadi apa pikiran saya akhir-akhir ini. Oke, hanya itu aja ya. Iya. Berarti mungkin saya rasa sesi konseling ini kita sudahi ya Mbak. Iya baik Bu. Terima kasih loh Mbak Feni sudah bercerita lebih ke saya, membagi cerita yang tadi udah datang ke saya juga menyempatkan waktunya gitu. Iya, saya juga terima kasih ya Bu ya sudah menyempatkan waktunya buat saya ini cerita, meskipun hanya cerita yang menurut saya itu ya udahlah sedikit aja ceritanya, tidak terlalu besar, tapi saya bangga sekali Bu bisa cerita, saya juga bangga bisa sharing ke Ibu, terus Ibu juga meyakinkan saya untuk saya itu bisa konsisten ke depannya. Oke, baik Mbak Feni. Terima kasih loh Mbak Feni sudah datang ini ke sini. Iya, saya juga terima kasih ya Bu ya. Terus saya habis ini juga mau lanjut ke pekerjaan ya Bu ya. Oh gitu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini mau dijadwalkan di hari yang sama seperti ini atau bagaimana? Di hari yang sama aja boleh gak Bu? Oh iya, boleh-boleh. Saya mengikuti Mbak Feni nih. Nanti jamnya sama kayak hari ini gak apa-apa Bu? Oh gitu ya, baik-baik. Kan Mbak Feni ini sibuk ya, kuliah sambil Mohon maaf ya kerja. Bu ya. Nggak apa-apa, nanti saya akan mengikuti jadwalnya Mbak Feni seperti itu. Iya. Baik Bu, makasih ya Bu ya. Saya mau pamit dulu. Oh, iya. Sekarang nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Saya agak buru-buru soalnya. Terima kasih loh Mbak Feni. Iya, terima kasih ya Bu ya. Iya, mari saya antar.